Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernafas dan berbagai macam nikmat lainnya yang tidak kita dapat sebutkan satu persatu karena saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang di muka bumi ini. Salat berangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua yang ada di sini, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan saya berdiri di sini, saya akan menyampaikan sedikit tentang beberapa poin yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita bisa mengarungi zaman ini yang sudah terus berubah seiring berjalannya waktu. Yang pertama ialah selalu ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti ridha itu? Ridha pada asalnya berarti ialah menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus ridha terhadap segala sesuatu yang telah Allah tentukan? Agar kita selalu merasa lapang, selalu merasa bersyukur, selalu merasa cukup, dan tidak ingin merasa lebih atas terhadap yang Allah berikan kepada kita. Contoh, di Quran surah kedua, surah Al-Baqarah di ayat 216, Allah menjelaskan, bisa saja yang menurut kita itu baik, buruk bagi Allah. Dan bisa saja yang menurut kita itu buruk, baik bagi Allah. Contohnya, yang menurut kita buruk, belajar. Banyak orang yang menganggap belajar itu sesuatu hal yang melelahkan, sesuatu hal yang menjenuhkan, sesuatu hal yang membuat orang stres. Tetapi, itu baik bagi Allah. Karena ketika kita belajar, kita menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita terus bisa berjalan di muka bumi ini karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ada doa yang sering kita baca ya kan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Di hadis lain berbunyi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Cuman berbeda sedikit aja tetapi maknanya sama. Oke, yang pertama itu ialah ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah ikhlas. Ridho dengan ikhlas itu berbeda. Ikhlas artinya bersih. Arti dasar dari kata ikhlas ialah bersih. Bersih dalam artian meniatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, seperti beribadah, seperti melakukan olahraga, bekerja, dan berbagai aktivitas yang kita lakukan di luar rumah kita. Harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkannya bukan karena Allah, contoh kita meniatkannya karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan orang yang kita tuju. Kita mendapatkannya, tetapi dalam catatan kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan kita akan mendapatkan tergantung apa yang kita niatkan. Nah, yang paling bahayanya lagi ketika kita melakukan sesuatu hal ingin dipuji, ternyata ketika kita koreksi, mereka nggak memuji kita. Sakit nggak tuh? Sakit banget. Karena kita ingin berharap pujian dari manusia, ternyata tidak dipuji sama sekali. Oleh karena itu, niatkanlah segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan segala sesuatu karena Allah, dihujat tidak tumbang, dipuji tidak melayang. Maka dari itu, niatkanlah segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang poin selanjutnya ialah bergaulah terhadap siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi ingat, pergaulan itu ada batasnya. Jangan menganggap pergaulan antara laki-laki dengan perempuan itu bebas bersentuhan tangan, bebas berdekat-dekatan.
padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah berfirman di Quran surah ke-17 di ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhilah zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruknya perbuatan. Nah, Allah nggak nyuruh kita buat jangan melakukan zina, jangan melakukan pacaran, tetapi jauhilah dulu zina. Karena ketika kita sudah mendekati, maka poin ataupun persentase untuk kita melakukan perzinahan tersebut semakin besar. Makanya Allah nggak nyuruh kita untuk melakukan atau melarang kita berbuat zina, tetapi jauhilah dulu. Allah menyuruh kita jauhi, dan jauhi. Dan di poin selanjutnya ialah ketika kita bergaul, baik laki-laki ataupun perempuan, jauhilah yang namanya suuzon, iri, hasad, dengki, itu sama ya. Iri, hasad, dengki itu sama. Jauhilah hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut bisa merusak tali persaudaraan kita antara satu dengan lain. Nah, contohnya di hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa saja yang di antara kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Oleh karena itu, perbanyaklah link pertemanan kita agar Allah mencintai kita dan Allah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah jangan pernah iri, jangan pernah dengki terhadap segala pencapaian yang orang telah dapatkan. Karena orang-orang mendapatkan sesuatu hal yang besar itu karena usaha mereka, karena kondisi lingkungan mereka, karena waktu mereka yang mereka alami dan mereka jalani. Dan juga kita nggak perlu memikirkan bagaimana cara mendapatkan apa yang mereka dapatkan, tetapi berusahalah untuk menjadi lebih baik daripada diri kita dulu yang buruk. Oleh karena itu, boleh kita bergaul kepada siapa saja, tetapi ingat, tetap ada batasan-batasan yang perlu kita jaga. Sehingga dengan adanya batasan-batasan tersebut, kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi sampai akhir hayat kita dan bersambung sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pesan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang lebih, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, itu semua dari kesalahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.